Halo semua, namaku Arlene Elni Burubangun dari kelas 1E MI. Di sini aku akan menjelaskan apa itu deduksi alami. Ditonton ya. Langkah-langkah pembuktian yang pertama itu mulai dari premis atau pernyataan yang diketahui benar. Yang kedua, terapkan aturan inferensi atau hukum ekuivalen. Yang ketiga, tujuannya sampai kesimpulan yang diinginkan. Yang keempat, jika sampai kesimpulan, argumen valid. Yang kelima, jika sampai ke negasi, argumen tidak valid. Yang terakhir, jika sampai kesimpulan ataupun negasi, kesimpulan validitasnya tidak bisa ditentukan. Aturan inferensi yang pertama itu ada modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme hipotesis, yang keempat silogisme disjungtif, yang kelima konjungsi, yang keenam konstruktif, yang ketujuh adis, yang terakhir itu simplifikasi. Ada beberapa hukum dasar ekuivalen. Yang pertama itu hukum identitas, yang kedua hukum dominasi, yang ketiga hukum idempoten, yang keempat itu hukum negasi, yang kelima itu hukum negasi ganda, yang keenam itu hukum komutatif, yang ketujuh hukum asosiatif, yang kedelapan itu hukum distributif, yang kesembilan hukum De Morgan, yang kesepuluh hukum absorpsi, yang ke-11 hukum implikasi, 12 hukum kontraposisi, yang terakhir itu hukum diimplikasi. Masuk ke dalam contoh soal. Premis itu yang pertama, jika Dini belajar keras, maka Dini lulus ujian. Yang kedua, jika Dini lulus ujian, maka Dini mendapatkan hadiah. Yang ketiga, Dini belajar keras. Kesimpulannya, Dini mendapatkan hadiah. Masuk ke langkah-langkah pembuktian. Yang langkah pertama itu kita ubah menjadi mulai dari premis, ubah ke simbol logika. P itu Dini belajar keras, Q Dini lulus ujian, dan R-nya itu Dini mendapatkan hadiah. Premisnya itu yang pertama P implikasi Q, yang kedua Q implikasi R, yang ketiga itu P, maka kesimpulannya R. Masuk langkah yang kedua itu buktikan dedukasi alami dengan menerapkan aturan inferensi atau hukum ekuivalen. Yang pertama itu P implikasi Q menjadi premis pertama. Yang kedua itu Q implikasi R menjadi premis kedua. Yang ketiga itu P menjadi premis ketiga. Nah, yang keempat itu Q. Q itu didapat dari premis 1 dan 3 menggunakan modus ponens. Itu makanya menjadi Q. Yang kelima itu R. Dari mana dapatnya R itu dihasilkan dari premis 2 dan 4. Itu menggunakan modus ponens. Maka contoh soal yang tadi terbukti Dini mendapatkan hadiah itu valid.